Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutahara, saya dari Pradi Piaud kelas 1B. Kali ini saya akan mempresentasikan sejarah pemikiran dan peradaban Islam mulai dari pemikiran Islam masa klasik 1, periode 2, dan abad pertengahan. Presentasi ini sebagai tugas UTS. Maka saya akan mulai dari pengertian sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Kemudian masa klasik 1, periode 2, dan abad pertengahan. Marilah pertama-tama sejarah pemikiran dan peradaban Islam. SPPI, Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam. Arti sejarah menurut bahasa atau etimologi diambil dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon, keturunan, asal-usul, dan juga diidentifikasikan dengan silsilah, riwayat, dan tarik. Secara istilah, sejarah merupakan gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami manusia. Disusun secara ilmiah yang meliputi ukuran waktu, diberi tafsiran, dan dianalisis secara kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Objek dan sumber sejarah. Objek sejarah mencakup pengalaman manusia, yakni peristiwa sejarah yang berbentuk kejadian fisik dan non-fisik yang bermakna dan terjadi sepanjang masa. Adapun yang dimaksud peristiwa sejarah yaitu pengungkapan fakta mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana sesuatu telah terjadi. Sumber sejarah ada beberapa, yaitu 1. Lisan, yang kedua tulisan atau arsip, dokumen, manuskrip, dan lain-lain. Yang ketiga visual, yaitu relief, monumen, museum, masjid. Yang keempat agama, yang kelima adat. Penulisan terhadap sejarah dan kegunaan mempelajari sejarah. Penulisan sejarah terbagi menjadi dua, yaitu sejarah naratif adalah pemaparan secara deskriptif terhadap suatu peristiwa masa lampau dengan penjelasan apa adanya tanpa memakai teori dan metodologi. Sejarah ilmiah adalah kajian peristiwa masa lampau dengan menggunakan konsep teori yang relevan. Kegunaan mempelajari sejarah yaitu melestarikan identitas kelompok, pengambilan pelajaran dan teladan dari contoh-contoh masa lampau, sarana pemahaman mengenai hidup dan mati. Kejadian masa lalu bisa menjadi pedoman manusia masa kini dan yang akan datang. Peradaban adalah segala hasil kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dipandang memiliki nilai tinggi dalam kehidupan manusia. Contoh, HP yang merupakan kelanjutan dari surat menyurat. Pemikiran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah inference, yang berarti mengeluarkan sesuatu hasil berupa kesimpulan. Jadi, SPPI adalah segala peristiwa yang dialami manusia pada masa lalu sebagai penjelmaan kegiatan dan pemikiran masyarakat muslim yang didasari dengan ajaran Islam bersumber Al-Quran dan hadis, ijma, dan qiyas. SPPI sebagai ilmu harus mempunyai beberapa syarat, yaitu objektif, logis, dan sistematif. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah peradaban dan pemikiran Islam peradaban masa klasik 1, masa Nabi dan sahabat. Bagian 1. Peradaban Islam pada masa Rasulullah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW lebih menitik beratkan pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Makkah. Zaman sebelum datangnya Islam disebut zaman jahiliyah. Kehidupan yang sangat getir dan keras di tengah gurun pasir menyebabkan orang Arab masa itu mempunyai akhlak yang buruk. Di antaranya, memandang rendah derajat manusia, membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir karena takut akan datangnya aib bagi keluarga serta takut kelaparan, memperjualbelikan wanita, suka minum khamr, suka berjudi, mengundi nasib, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan, menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut kota, suka peperangan dan perselisihan. Peradaban Islam masa Rasulullah periode Madinah. Pada periode ini ditandai dengan pengenalan awal berbagai sisi lain syariah Islam berupa peribadatan atau ubudiyah seperti sholat, puasa, zakat maupun haji. Termasuk pula disosialisasikan selama periode ini konsep
jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah. Rasulullah membangun tempat-tempat ibadah yang selain di dalamnya bertujuan untuk ibadah, tetapi juga untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, menjadi pusat pemerintahan yang mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Dengan hijrahnya Rasul ke Madinah, komposisi penduduk di sana menjadi 3 kelompok. Kaum muhajirin, mereka merupakan penduduk asli Madinah yang pindah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan agamanya. Yang kedua, kaum ansar. Mereka merupakan penduduk asli Madinah yang masuk Islam, terdiri atas masyarakat suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi di Madinah. Pembahasan yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada bab berikutnya akan dibahas bagaimana peradaban yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, atau yang lebih dikenal sebagai 4 sahabat yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah setelah beliau wafat dalam memangku jabatan sebagai pemimpin dalam pemerintahan Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Ibnul Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 11-13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam atau disebut juga dengan As-Sabiqunul Awwalun. Orang yang pertama menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf, orang yang pertama kali dipanggil khalifah, dan orang yang pertama kali membentuk Baitul Mal. Abu Bakar menjadi khalifah pertama pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Saat pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah oleh kaum Ansar mengadakan musyawarah di Balai Bani Sa'idah, yaitu tempat sidang musyawarah yang biasa digunakan oleh keluarga besar suku Khazraj. Musyawarah dipimpin oleh tokoh Ansar, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Adapun kebijakan strategi yang ditetapkan oleh Khalifah Abu Bakar diantaranya: 1. Memerangi kaum riddah. Ujian pertama kali Abu Bakar adalah banyaknya kabilah Arab yang lari dari ajaran Islam. Mereka berasal dari daerah yang jauh dari Madinah, dan mereka dikelompokkan menjadi 3. Orang murtad, orang yang tidak mau bayar zakat, orang yang mengaku sebagai nabi. Langkah yang diambil pertama kali adalah menyiapkan 11 pasukan. Setiap pasukan dipimpin oleh panglima. 2. Panglima pasukan Usama. Yang ketiga, menghadapi Imperium Persia. Yang keempat, menghadapi Imperium Romawi. Yang kelima, mengumpulkan lembaran ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 13-23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi dan ayah dari Hafsah istri Nabi. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah dengan cara ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau meninggal. Adapun kebijakan strategi yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar diantaranya: mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima perang, penaklukan kota Persia, penaklukan kota Damaskus, penaklukan kota Syria Utara, penaklukan Yerusalem, penaklukan Mesir, pembentukan lembaga kekhalifahan, membangun kota-kota baru. Proses penaklukan Persia meliputi 3 tahap: persiapan pasukan dan amanat perang, proses dialog, dan perang. Yang ketiga, peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah yang ketika melalui proses musyawarah terbatas yang dilakukan oleh 6 orang tokoh, yaitu ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas,
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Talha. Di antara kebijakan yang dikeluarkan Utsman bin Affan setelah diangkat menjadi khalifah adalah mengadili sekaligus menjadi wali Ubaidillah bin Umas, perluasan wilayah, pembukuan Al-Quran dengan ras Utsmani, dan perluasan Masjid Nabawi. Naskah Al-Quran yang telah dibukukan kemudian dikirim ke pusat kekuasaan kaum muslimin yang penting, yaitu 1. Mekah, 2. Damaskus, yang ketiga San'a, yang keempat Bahrain, yang kelima Basrah, dan 6. Kufah. Utsman bin Affan meninggal karena terbunuh dalam sebuah kericuan yang terjadi di kediamannya pada hari Jumat tanggal 8 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi dalam usia 82 tahun. Utsman mengembuskan nafas terakhirnya sambil memeluk al-mushaf yang sedang dibacanya. Meski wafat dalam keadaan terbunuh, kedermawanan Utsman bin Affan lebih menonjol dibanding sahabat lainnya. Islam sangat terbantu dengan karakter Utsman, terlebih saat pertama Islam berkembang di Jazirah Arabia. Peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 35 sampai 41 Hijriah. Pemilihan Ali bin Abi Thalib didesak oleh para pemuda karena banyak pemberontak di kota Madinah semenjak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib didukung oleh 3 pasukan yang datang dari Mesir, Basrah, Kufah, serta penduduk Madinah. Mulanya Ali menolak karena ia merasa masih banyak sahabat yang lebih dulu berjuang bersama Nabi. Mendengar alasan ini, kaum muslim mengajak Talhah dan Sa'ad untuk bergabung membaiat Ali sebagai khalifah. Setelah mereka setuju, terjadilah pembaiatan Ali sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Kebijakan di Ali saat menjadi khalifah diantaranya pergantian pejabat pemerintahan, penarikan tanah milik negara, pengembangan ilmu pengetahuan, perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal adalah perang yang terjadi pada tahun 36 Hijriah atau 657 Masehi antara pasukan lawan kecewa dengan kebijakan Ali yang tidak kunjung menegakkan hukum syariat Islam, khususnya terkait dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Perang Siffin terjadi pada tahun 37 Hijriah antara pasukan Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah tidak mau membaiat Ali sekaligus menolak pencopotannya sebagai gubernur Syam oleh Ali. Menganggap Ali tidak mampu menegakkan syariat Islam karena tidak mampu menghukum para pembunuh Utsman, bahkan menuduh di belakang tragedi pembunuhan Utsman. Pembahasan yang ketiga adalah sejarah pemikiran dan peradaban Islam pada periode pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaruan dan abad penjelajahan. Sejarah dunia Barat secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yaitu abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Dengan kata lain, zaman pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern. Abad pertengahan dibagi menjadi 3 lagi, yaitu awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Batasan Islam pertengahan. Manusia modern pertama kali mendatangi Jazirah Arab dari Afrika menyusuri jalur pesisir dengan perahu kecil, kemungkinan 600 sebelum Masehi. Pada zaman batu, mereka adalah pemburu dan pengumpul. Pada 200 sebelum Masehi, para penutur bahasa Semit memasuki Jazirah Arab. Kali ini dari utara, mereka adalah kaum nomad yang menggembala domba dan kambing dan menggembalakan di berbagai padang rumput yang berbeda. Pada masa kini, sebagian dari mereka ada yang masih hidup dengan cara nomad. Sebaliknya, di selatan jazirah ini, orang-orangnya bertani, dan Ratu Bilqis merupakan penguasa tempat ini. Pada masa Alexander Agung, mulai diketahui sedikit informasi mengenai orang Arab.
karena mereka melakukan perdagangan dengan orang Yunani. Orang Romawi juga berdagang dengan orang Arab yang memperoleh rempah-rempah serta barang-barang lainnya dari India dan menukarkannya dengan emas kepada orang Romawi. Dalam peperangan panjang antara Sasania dan Romawi, berbagai suku Arab ikut serta sebagai pasukan bayaran kedua pihak pada masa antik akhir. Kerajaan Zoba di Arab runtuh. Muhammad lahir di kota dagang di Arab Utara yang disebut Makkah sekitar tahun 570 Masehi. Pada usia 40 tahun dia didatangi oleh malaikat Jibril yang memberitahu Muhammad bahwa dia adalah seorang nabi yang bertugas menyampaikan ajaran yang dulu pernah disampaikan oleh Ibrahim, Musa, dan Isa, agama yang disebut Islam. Meskipun pada awalnya lambat, Muhammad berhasil memperoleh banyak pengikut. Perkembangan Islam pada masa pertengahan ini ditandai dengan runtuhnya dinasti Abbasiyah tahun 1250 Masehi yang ditaklukkan oleh bangsa Mongol, sehingga dinasti Abbasiyah umat Islam terpecah menjadi dinasti kecil-kecil, dan pada masa ini terjadi juga perang salib. Perang yang terjadi antara orang Kristen dan orang Islam dengan membawa simbol salib bagi orang Kristen, dan perang salib adalah sejarah penting dalam peradaban Islam karena berlangsung selama kurang lebih 2 abad atau 200 tahun. Sekian dan terima kasih. Sejarah peradaban dan pemikiran Islam periode klasik 2. Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah ibnu Abdu Syam ibnu Abdu Manaf. Sebagai keturunan dari Abdu Manaf, Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, pemerintahan Bani Umayyah bersifat demokrasi, lalu berubah menjadi feodal atau kerajaan. Pusat pemerintahannya berpusat di Damaskus. Muawiyah dalam kepemimpinannya lebih banyak mengadopsi sistem kerajaan Persia dan Romawi, cenderung otoriter, dan keputusannya ada pada pemimpin khalifah. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung tampuk kepemimpinan dinasti Umayyah. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan. Di antara ilmu yang berkembang pada masa ini adalah ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat Ubaid bin Syariah al-Jurhumi yang berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan di bidang bahasa. Yang keempat, bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang ada pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Yang ketiga, perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Perkembangan bangunan berupa fisik. Pada aspek pembangunan fisik, banyak dibangun jalan-jalan dan pasar. Bidang pertanian juga dibangun. Irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Andalusia yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, saluran tersier, dan jembatan-jembatan air yang didirikan. Beberapa kota dibangun, di antaranya kota-kota terkenal adalah Cordova dan Granada. Perkembangan non-fisik. Kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang politik.
adalah keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang kedua, kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan intelektual Andalusia, yaitu negeri yang subur. Kemajuan di bidang filsafat Islam Andalusia telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentengan sejarah Islam. Berikut datanya. 1. Kemajuan dalam bidang agama Islam seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan syaraf. Yang kedua, kemajuan bidang sains yaitu ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu bumi dan ilmu astronomi. Yang ketiga, bidang seni. Cabang-cabang seni yang berkembang pada masa dinasti Umayyah adalah seni sastra, seni lukis, seni ukir, seni pahat, seni suara, seni pidato, dan seni mengarang surat. Yang terakhir, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performan penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas, dan masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal pada masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah berkembangnya peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam pada masa ini. Pada masa ini, umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Tempat-tempat belajar ketika itu hanya merupakan tempat orang yang berkumpul untuk belajar ilmu pengetahuan, namun bisa digunakan sebagai kutab, masjid, majelis muhadharah, darul hikmah dan madrasah. Kegiatan menerjemah, pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan, bidang sosial dan budaya, bidang politik dan militer. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.